Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayah sadaqallahul mawlana. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, sehingga kepada kita yang mengikuti ajarannya. Semoga kita diaku menjadi umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang saya hormati, para hadirat yang saya hormati, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam surat Al-Kautsar, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Yang isinya, sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan sangat-sangat banyak, yang mana kenikmatan Allah itu diberikan kepada kita, kepada makhluk di dalam sehari 24 jam. Tidak henti-henti kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita dalam keadaan tidur. Tidur itu termasuk salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak tidur, maka kesehatan kita akan terancam. Ada satu negara yang bereksperimen. Eksperimen tersebut ada hukumannya hukuman mati, tapi dengan disuntik supaya tidak bisa melakukan tidur. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dia itu menjadi gila. Karena apa?
karena tidak bisa tidur. Berarti itu tidur itu termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam 24 jam satu hari Allah memberikan terus-terusan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan, ada kenikmatan di antaranya kenikmatan ijad. Ada kenikmatan imdad. Apa itu ijad? Ijad itu kita dihidupkan. Itu kenikmatan ijad. Jika kita tidak hidup, maka tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Atau misalkan kita diberi uang 1 miliar, 1 triliun, asalkan kita mati, pasti tidak bisa menikmati itu uang. Nah, jadi yang mana kenikmatan ijad itu untuk seluruh makhluk-makhluk Allah, termasuk binatang, termasuk tumbuhan yang bernyawa, itu dihidupkan oleh Allah. Allah memberikan kenikmatan ijad. Jadi nikmat ijad itu nikmat kehidupan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenikmatan imdad. Kenikmatan imdad itu kita diciptakan oleh Allah berbagai-bagai bentuk. Kita ada mata, ada telinga, ada hidung dengan fungsinya. Mata dengan fungsinya untuk melihat. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita diciptakan fisik kita ada mata. Dengan fungsinya yaitu penglihatannya. Lalu telinga dengan pendengarannya. Tubuh kita, organ tubuh kita yang di dalam juga seperti itu dengan fungsi-fungsinya. Itu kenikmatan imdad. Tetapi jika kita tidak ada nikmat ijad, maka nikmat imdad juga tidak akan ada. Karena apa? Karena ijad itu kita hidup. Jika kita merasakan nikmat imdad, mustahil jika tidak ada ijad. Sesudah itu Allah memberikan, berfirman, Allah itu memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan. Lalu Allah berfirman dalam ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Sesudah kalian menikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fasholli, maka salat. Li rabbika, karena Allah. Jadi salatnya itu karena Allah. Tidak ada tujuan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu murni. Jadi apapun ibadahnya itu harus murni karena Allah tidak tercampur dengan apapun, tidak tercampur dengan segala, dengan pujian, dengan tahta, dengan harta. Tapi kalau ibadah itu harus ikhlas, li rabbika, karena Allah, karena Tuhanmu. Sesudah fasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah.
kebetulan kita mendekati hari kurban. Maka kita jika merasakan kenikmatan banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kurban itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kita dari lahir sampai sekarang Allah terus memberikan kenikmatan yang sangat banyak, yang sangat luas. Kita berkorban. Di sini kurban makna ada maknanya, qorib ada ba'id. Jika qorib kita berkurban bisa dimaknaan kurbannya itu kurban dalam Idul Adha, kurban binatang. Bisa juga dimaknaan selain dari kurban binatang juga kita kurban waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya kurban waktu itu jika kita dalam keadaan sibuk atau sehari-hari begitu masuk adzan, begitu masuk sholat, maka kurbankanlah waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah kita untuk apa yang dicintai, yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbuat kebaikan, dengan kita berbuat ibadah kepada Allah. Jadi sisihkanlah waktu kita untuk beribadah. Itu termasuk kurban di dalam waktu. Terus kurban di dalam harta. Masih banyak harta kita kurbankan, sedekahkan. Itu termasuk kurban dalam maknanya itu. Tidak menjerumus, tidak bermakna kurban hewan saja, tapi termasuk kurban waktu kita, termasuk kurban harta kita. Fasholli li rabbika wanhar. Allah tidak ingin apa-apa, tapi Allah itu saja. Fasholli li rabbika wanhar. Apakah itu untuk Allah? Bukan. Fasholli li rabbika wanhar itu untuk kita sendiri. Jika kita misalkan sholat, semua orang sholat, tetap derajat Allah itu tetap tinggi. Tidak akan berkurang. Jika orang-orang itu tidak melaksanakan sholat, tidak kurban, apakah Allah derajatnya mengurang? Tidak, Allah tetap derajatnya tetap tinggi. Ibadah bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Jika kita berpikir, tafakur, semua ibadah itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Washolli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Maka jika orang yang membohongi ayat-ayat itu, jika tidak percaya, maka mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena rahmat Allah itu dapat menolong kita dari siksa api neraka, dari celakanya kehidupan kita. Kita terus ada kehidupan kita di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu kasih sayang yang menyayangi kita. Allah menyayangi kita, kita harus menyayangi Allah. Tidak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan tidak akan ada suara. Maka bertepuklah dua tangan.
jika dua tangan akan menghasilkan suara. Allah mencintai kita dengan rahmatnya, maka kita mencintai Allah dengan ibadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.